Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunisara, salah satu guru di SMP Negeri 1 Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Setiap siswa memiliki background yang berbeda, seperti sosial, budaya, keluarga, kepribadian, serta minat dan hobi yang membuktikan bahwa setiap siswa memiliki keunikannya sendiri. Keunikan tersebut akan mempengaruhi gaya belajar siswa, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda yang akan mempengaruhi kecepatan dalam menyerap materi yang diberikan oleh guru. Berdasarkan hal tersebut, saya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pada proses ini, hal pertama yang saya lakukan adalah asesmen diagnostik awal untuk mengetahui, memahami, dan memetakan kebutuhan murid. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan metode yang berbeda. Yang pertama, asesmen diagnostik kognitif dengan menggunakan peralatan digital seperti handphone dan Chromebook diperuntukkan bagi murid yang belum memiliki handphone. Pada proses ini, saya memanfaatkan Google Form sehingga saya mudah untuk mengetahui pemahaman murid terhadap materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, dengan memanfaatkan salah satu aset yang dimiliki sekolah, yaitu Taman Literasi, tahap kedua yang saya lakukan adalah asesmen diagnostik non-kognitif. Hal ini saya lakukan dalam bentuk wawancara untuk mendapatkan informasi terkait minat, profil, dan gaya belajar murid. Proses kedua yaitu saya mengidentifikasi asesmen diagnostik kognitif dan mendapatkan hasil 5 murid belum paham, 10 murid paham sebagian, dan 9 murid paham utuh. Selanjutnya untuk hasil asesmen diagnostik non-kognitif yaitu 13 murid bergaya belajar visual, 5 murid bergaya belajar auditori, dan 6 murid bergaya belajar kinestetik. Dari hasil asesmen yang saya peroleh, saya gunakan untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi, seperti menyiapkan media ajar yang dapat memenuhi kebutuhan murid dan sebagai dasar pembagian kelompok belajar murid. Selain mengajarkan akademik, saya sebagai guru membiasakan budaya positif diterapkan di sekolah. Salah satunya dengan cara menyambut murid di depan sekolah maupun di depan kelas. Penyambutan ini secara tidak langsung memberikan dampak positif kepada murid, seperti teladan dan berlaku santun saat bertemu dengan guru atau orang lain, serta membangun motivasi anak dalam mengikuti pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran diawali dengan salam pembuka, berdoa, mengecek kehadiran, mengajak murid untuk lebih siap dalam proses pembelajaran dengan teknik mindfulness, serta melibatkan murid untuk membuat kesepakatan pembelajaran. Selanjutnya, saya memberikan apresiasi kepada murid dengan menampilkan gambar pada PowerPoint dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini. Pertama, peserta didik dapat menganalisis pencemaran air, penyebab pencemaran air, dan coba sekarang kalian perhatikan video yang diferensiasi proses dilakukan dalam 2 variasi, yaitu yang pertama murid dikelompokkan dalam kelompok besar. Kemudian saya menyajikan materi dari YouTube. Selanjutnya memberikan pertanyaan pemantik dari video yang mereka saksikan. Oke, yang ini dulu, Putri Regina. Airnya sangat kotor. Marvel, silahkan. Banyak sekali sampah. Kalian itu semuanya sudah benar. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Variasi kedua yaitu murid dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan kesiapan belajar dan gaya belajar murid, yaitu 1 kelompok kinestetik, 2 kelompok visual, dan 1 kelompok auditori. Selanjutnya, murid dengan kategori paham utuh akan dilebur pada murid paham sebagian dan belum paham. Untuk penamaan kelompok diberi nama dengan tumbuhan hasil bumi paling banyak di wilayah Sumalata Timur, yaitu kelompok kelapa, kelompok durian, kelompok jagung, dan kelompok cengkeh.
Ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Silahkan Selanjutnya, dikerjakan untuk diferensiasi konten, saya menyiapkan berbagai sumber belajar yang dapat mengakomodir gaya belajar murid. Untuk kelompok visual, murid akan menemukan pemahaman dari video, e-komik, atau bahan bacaan lain. Untuk kelompok auditori, murid akan menemukan pemahaman materi dari podcast yang telah saya sediakan. Dan untuk kelompok kinestetik, akan memanfaatkan lingkungan sekolah dalam menemukan pemahaman materi tentang pencemaran air. Selanjutnya, untuk diferensiasi produk disesuaikan dengan gaya belajar murid, yakni setiap kelompok akan diberi kebebasan dalam menentukan produk yang akan dihasilkan, dan saya akan mendampingi mereka dalam merancang produk yang akan mereka paparkan. Kelompok visual dapat membuat produk dalam bentuk presentasi PowerPoint atau media visual lainnya dengan menggunakan Chromebook, aplikasi Canva, atau Google Slide. Untuk kelompok auditori dapat membuat produk dalam bentuk mini vlog. Dan untuk kelompok kinestetik dapat membuat produk dalam bentuk pop-up atau memberikan contoh secara langsung tentang pencemaran air. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan produk yang telah dihasilkan di depan kelas. Selama proses pembelajaran berlangsung, saya melakukan penilaian terhadap murid-murid. Penilaian yang saya lakukan berupa penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap berdasarkan rubrik penilaian yang sudah saya siapkan. Selanjutnya, setelah semua kelompok mempresentasikan produknya, saya sebagai guru memberikan penguatan kepada murid-murid mengenai materi hari ini. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Oke, silakan Natasha dulu ya. Oke, silakan. Pada akhir kegiatan pembelajaran, saya mengajak murid untuk membuat kesimpulan dan merefleksikan pembelajaran hari ini. Hari ini kalian senang belajar? Senang! Apa yang kalian pelajari hari ini? Pencemaran air. Oke, silakan Rajak, tentang apa? Oke, pencemaran air. Apakah ada yang kalian tidak sukai dari pembelajaran hari ini? Iya. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu minta tolong lagi Ketua kelas untuk pimpin doa. Silahkan. Hari ini kita berdoa mulai. Bismillah. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya kalian semua. Semoga kalian makin paham dengan materi yang Ibu berikan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ahmad. Saya salah satu siswa yang bersekolah di SMP Negeri 1 Sumalata Timur. Kami sangat senang belajar dengan Ibu Yuni, karena kami dapat mengenal media-media yang berbeda-beda, seperti video, komik, dan lain-lain. Sekian dari saya, Natasha Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Ismail, salah satu rekan sejawat dari Ibu Yunisara. Praktik baik yang telah dilaksanakan Ibu Yunisara di dalam kelas terkait strategi pembelajaran berdiferensiasi sungguh sangat baik, sangat-sangat bagus dan menginspirasi rekan-rekan yang lain. Dan tentunya di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada juga penggunaan media yang sangat menarik yang bisa membuat siswa lebih termotivasi di dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.